Pak Bayu, apakah sudah siap? Bismillah, siap. Alhamdulillah. Semoga kita bisa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan diskusi materi di bab 3 ya. Dari buku yang ditulis Bapak Fulan dan temannya. Nah, nanti kita akan menambahkan sedikit dari buku yang ditulis Bapak Fulan juga sama, tapi khusus ngebahas deep learning-nya gitu. Jadi kalau buku yang sekarang kita bahas itu banyak temanya. Kalau yang kita tambahkan nanti itu khusus membahas tentang deep learning. Gitu. Jadi agak susah ya kalau deep learning diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi pendidikan mendalam. Jadi agak aneh, pembelajaran mendalam. Jadi kita tidak terjemahkan saja, tetap menggunakan bahasa asalnya. Mohon maaf, izin share screen. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kita akan mulai dengan judul bukunya. Judul bukunya sumbernya itu Rich Stream. How New Pedagogies and Find Deep Learning. Jadi memang buku ini tuh membahas tentang pedagogi terbaru. Apa itu deep learning? Deep learning text memanfaatkan power of the new partnership untuk mendorong pelajar agar belajar lebih dalam untuk menemukan dan menguasai pengetahuan yang ada, bahkan kemudian creating atau membuat pengetahuan baru. Nah, gagasan learning leadership. Pelajar menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dalam hal pembelajaran. Siswa dapat mengidentifikasikan dan mengejar goals-nya sendiri yang telah dibuat dengan memanfaatkan sumber daya, alat-alat, dan koneksi yang dapat diakses secara digital. Nah, jadi kata kunci dari deep learning itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu leadership, yang kedua itu adalah partnership. Jadi bagaimana anak memanfaatkan relasinya atau partnershipnya dengan temannya untuk menemukan pengetahuan baru. Jadi kita mengarahkan anak untuk lebih terbuka bagaimana cara dia berdiskusi. Gitu. Karena dengan seperti itu dia akan tahu bahwa kebutuhan dia untuk mengetahui sebuah ilmu itu akan dia sadari sendiri. Seperti itu. Jadi dia akan tahu goals dari sebuah materi itu apa atau dari sebuah mata pelajaran itu apa. Nah, jadi deep learning itu ada 5 tugas utama. Itu yang pertama, practice learning process atau praktek proses belajar. Terus create new knowledge, buat pengetahuan baru yang disampaikan barusan. Jadi memang diharapkan siswa itu atau pelajar itu membuat pengetahuannya sendiri, sadar akan pengetahuan sendiri. Terus use new knowledge. Jadi sudah tahu pengetahuannya apa, terus bagaimana cara menggunakan pengetahuan tersebut. Nah, yang keempat itu adalah key future skill atau kemampuan masa depan. Nah, ini adalah dasar dari deep learning text yang ditulis Fulan, Bapak Fulan.
Terus yang terakhir itu ada proactive disposition, atau kalau diterjemahkannya itu kayak aktif berpendapat gitu. Jadi memang sama dengan di awal tadi, bahwa kuncinya itu ada di bagaimana dia memanfaatkan relasi dia ketika bertemu dengan orang lain atau berdiskusi dengan orang lain. Seperti itu. Nanti akan bahas tentang desain pembelajaran. Nah, karena deep learning itu cenderung atau pedagogi baru ini cenderung melakukan di lebih kecil. Nah, untuk mendukung itu memang harus ada isi konten kurikulum. Restrukturisasi isi konten kurikulum seperti tujuan atau standar kurikulum nasional agar lebih menantang dan selalu memanfaatkan digital tool resource. Deep learning ini memang sangat ditunjang oleh digital tool. Artinya deep learning itu sangat cocok dilaksanakan di era sekarang atau di masa sekarang dengan banyaknya aplikasi atau perangkat digital yang mendukung kegiatan pembelajaran. Terus memberikan real experience, membuat pengetahuan baru di luar kelas. Nah, ini sebenarnya sudah banyak ya model pembelajaran yang menitik beratkan tentang real experiences. Nah, terus ada yang namanya key future skill atau kemampuan masa depan. Nah, ini adalah kunci utama dalam pembelajaran mendalam atau deep learning. Itu yang pertama adalah character education, selanjutnya ada citizen, kewarganegaraan, terus communication, yang keempat adalah critical thinking, dan problem solving. Nah, ini adalah salah satu jenis pendidikan abad 21 ya, critical thinking dan problem solving. Terus yang kelima, kolaborasi, ya sama juga ada di pendidikan abad 21, kolaborasi. Terus yang terakhir itu ada create and imagination, kreativitas dan imajinasi. Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Karakter pendidikan karakter itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada kejujuran. Kita tahu bahwa kejujuran itu adalah puncak dari semua kepribadian. Jadi jujur itu sangat diutamakan, bahkan ditulis di pertama. Terus self regulation, bertanggung jawab, kerja keras terhadap diri sendiri, tekun, peduli, keselamatan sesama. Jadi emang menumbuhkan tenggang rasa, percaya diri, sehat jasmani dan rohani, terus career and life skill. Terus yang kedua itu ada kewarganegaraan, yaitu pengetahuan global. Nah, terkadang pengetahuan global, baik itu yang sifatnya politik atau non-politik saja, itu kalau bisa memang disampaikan ke anak sedini mungkin. Jadi dia sadar bahwa apa yang terjadi itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan. Selanjutnya itu ada kepekaan terhadap budaya dan menghormati budaya lain. Nah, ini kita di Indonesia khususnya, kepekaan terhadap budaya lain sepertinya semakin lama semakin mengurang ya, semakin menurun dengan banyaknya berita-berita bahwa negara Indonesia itu menjadi negara sangat tidak sopan di Asia Tenggara. Itu berarti menunjukkan bahwa tidak adanya rasa kepedulian terhadap budaya lain atau tidak ada rasa menghormati. Terus yang ketiga adalah keterlibatan aktif dalam mengatasi masalah kelestarian manusia dengan lingkungan. Nah, ini memang sangat berkaitan erat dengan kondisi yang terjadi di kita saat ini. Terus yang ketiga itu dari key future skill itu ada komunikasi. Berkomunikasi secara aktif, secara efektif saat berbicara, berkomunikasi secara efektif saat menulis, terus efektif memanfaatkan berbagai macam digital tool and resource. Jadi memang kita tahu bahwa menyampaikan gagasan itu atau berkomunikasi itu bisa dengan tulisan atau dengan cara lisan. Terus yang terakhir ada memanfaatkan teknologi. Jadi terkadang agak susah gimana supaya kita susah membatasi anak menggunakan alat handphone, tapi kita bisa mengawasi dan memaksimalkan alat tersebut sehingga tidak hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Seperti itu mungkin menurut saya. Terus yang yang keempat itu ada berpikir kritis dan penyelesaian masalah atau problem solving. Nah, ini adalah salah satu
kemampuan di abad 21 ya, dia berpikir kritis untuk mendesain dan mengatur proyek, menyelesaikan masalah, membuat keputusan yang efektif dengan memanfaatkan berbagai macam digital tool dan resource. Nah, jadi kita tahu bahwa pemecahan masalah atau problem solving itu sekarang sangat dibutuhkan gitu. Bahkan ini menjadi dasar, harusnya menjadi dasar pendidikan kita sekarang gitu. Bagaimana anak menganalisis atau bagaimana siswa itu menganalisis suatu permasalahan sehingga muncullah sebuah gagasan atau ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus yang kelima itu kolaborasi, mampu kerjasama, bekerja secara berkelompok, belajar dari pelajar lain, berkontribusi bagi pelajar lain. Yang keempat, keterampilan jejaring sosial. Nah, ini dibutuhkan juga. Jadi relasi dia dalam menjalin hubungan orang lain itu sangat diperlukan. Terus bekerja dalam keberagaman lainnya. Terus yang terakhir itu ada kreativitas dan imajinasi. Nah, ini kalau ini sudah masuk ke ranah life skill ya. Jadi economic and social entrepreneurship, mempertimbangkan dan mengejar ide-ide baru. Nah, misalnya ada tindakan-tindakan kepemimpinan. Nah, ini merupakan dasar-dasar dari deep learning yang harus ditumbuhkan di anak. Jadi memang dibutuhkan di era sekarang. Seperti itu. Nah, contoh efektifnya itu yang pertama adalah tujuan yang lebih jelas dan sesuai. Nah, jadi kita menentukan tujuan kegiatannya itu, kegiatan pembelajaran itu sudah jelas. Karena secara idealnya tujuan pembelajaran seiringnya berbeda dengan keinginan atau aspirasi siswa. Nah, ini yang agak susah gitu. Jadi sebisa mungkin keinginan siswa itu sama dengan tujuan pembelajaran. Terus membuat sukses kriteria yang tepat dan lebih spesifik. Nah, ini jadi selain kita membuat tujuan, otomatis kita harus membuat target yang dapat membantu guru dan siswa untuk tahu apa yang akan dicapai. Nah, jadi targetnya harus sudah jelas di awal. Gitu. Kita itu belajar ini untuk apa? Kita belajar ini untuk bisa ini. Selanjutnya itu mengumpulkan feedback atau membuat siklus evaluasi formatif. Nah, kenapa harus ada feedback? Supaya kegiatan pembelajaran itu atau dalam digital, dalam deep learning itu ada interaksi antara guru dan siswa terhadap proses belajar, tujuan untuk membangun kepercayaan diri siswa. Dan terakhir ada proactive disposition. Seperti itu. Selanjutnya mangga Pak Bayu. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Ya, oke, baik. Udah terlihat? Kang Eri, udah terlihat Kang Eri? Nah, sudah. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak menyalakan kamera wajah karena ini keadaan sedang di kantor, takutnya tidak fokus sama yang lalu lalang gitu ya. Baik, saya akan coba lanjutkan. Jadi dari pembahasan yang sudah dipaparkan oleh Pak Eri, itu bisa kita dapatkan big idea atau mungkin ide pokok, ide utama, ide besar yang kita kutip dari Hattie tahun 2012 itu bahwa semakin transparan guru membuat tujuan pembelajaran, maka semakin besar kemungkinan siswa itu akan terlibat dalam pekerjaan yang diperlukan. Dan siswa bahkan akan semakin menyadari bahwa kriteria keberhasilan itu untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Lalu kemudian apa tujuan utama dari pembelajaran itu sendiri itu adalah untuk memupuknya keterlibatan siswa secara penuh dan kegembiraan siswa dalam proses pembelajaran. Seperti yang baru kita dapatkan kemarin-kemarin bahwa
belajar itu ternyata harus gembira dan tahu tujuannya apa mempelajari hal tersebut gitu, untuk apa nantinya. Kemudian saya akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan pedagogi baru, yaitu deep learning. Pelaksanaannya itu untuk pembelajaran mendalam, bahasa Indonesianya atau dalam bahasa Inggris deep learning, itu mengambil fokus pada implementasi tujuan pembelajaran yang dipercepat dengan menggunakan teknologi. Jadi sini ada kalimat-kalimat kunci ya, itu untuk mengambil fokus pada implementasi dari tujuan pembelajaran. Fokusnya apa gitu. Kemudian dipercepat dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada saat itu ya, atau pada saat ini. Kemudian tadi udah dibahas sebelumnya oleh Pak Eri, pedagogi itu posisinya di paling kiri, yang paling pertama, kemudian deep learning ini, yang sekarang itu posisinya di tengah-tengah sebelum kebijakan. Kalau tadi deep learning sudah dijelaskan, sudah dipaparkan, kemudian kita akan membahas tentang kebijakannya, kebijakan-kebijakan apa aja yang telah dihasilkan dari proses deep learning ini. Nah, kemudian di sini ada sistem kebijakan pelaksanaan pedagogi baru itu cenderung dilakukan dalam cakupan yang kecil dulu. Jadi tidak secara massal dulu ya, cakupannya masih kecil, namun kebutuhan deep learning ternyata dirasakan bahkan sistem sekolah secara keseluruhan. Jadi dari kecil ini, oh ternyata kelas yang ditreatment mungkin oleh kebijakan tersebut itu ada efeknya gitu ya. Bahkan nantinya bisa mempengaruhi ke seluruh sistem secara keseluruhan. Sehingga pelaksanaan deep learning itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan sekolah, karena sekolah harus melakukan investasi pada pemenuhan kebutuhan perangkat, moral, dan siswa. Kemudian tadi setelah kebijakan ada pengukuran dan bagaimana cara menilainya. Ini bahasannya akan agak panjang. Jadi ya penilaian di sini itu memiliki peran yang sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Tapi cenderung terlalu menekankan pada pengetahuan atau pelajaran dan kurang pada keterampilan dan sikap. Jadi nilai hanya kognitif mungkinnya kalau sekarang itu. Dan cenderung mengabaikan kemampuan ekstrakurikuler. Salah satu kemampuan yang sangat penting belajar adalah untuk belajar istilah yang kemarin ya, learning to learn. Gitu. Bukan learning ya, learning to learn. Gitu. Baik, di sini ada yang kita kutip juga, penilaian membutuhkan konseptualisasi yang jelas dan konkret tentang apa artinya mempelajari sesuatu, serta identifikasi indikator objektif yang menunjukkan bahwa siswa telah menguasai sesuatu. Kemudian peran sekolah memiliki kesempatan untuk melakukan inovasi dalam melakukan penilaian dengan melihat contoh yang ada pada jurnal-jurnal yang ada di dunia. Kemudian pemanfaatan teknologi menjadi awal inovasi dalam melakukan penilaian. Kemudian ada 4 aspek di sini untuk melakukan pengukuran dan penilaian dalam pembelajaran. Itu yang pertama, memberikan feedback secara langsung atau mungkin umpan balik atau mungkin hasil dari kegiatan belajar mengajar. Kemudian mencakup lebih banyak variasi peserta dalam proses penilaian. Kemudian mencakup penilaian yang lebih kompleks, ditambahkan lagi atribut-atributnya. Kalau mungkin sebelumnya tidak ada waktu pengerjaan, nanti ditambah waktu pengerjaannya selesai dalam berapa menit, kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, penilaian berbasis permainan dan pemecahan masalah kolaboratif. Untuk melakukan model pedagogi baru yang tadi telah dikonsep, maka di sini ada peran-peran penting gitu ya. Ya pasti guru. Ya guru di sini itu dapat sebagai desainer, sebagai pengalaman belajar siswa. Mau tidak mau yang berinteraksi dengan siswa kan para guru. Jadi kemudian guru itu bisa menjadi sumber nilai kemanusiaan dan sosial dalam pengalaman belajar siswa. Kemudian di sini juga tanggung jawab guru sebagai partner atau teman belajar siswa untuk melakukan belajar secara berkolaborasi.
Baik, sekian pemaparan dari kami, dari saya Bayu dan Pak Eri. Mangga dari teman-teman, barangkali ada yang mau memberikan masukan, sanggahan, atau pertanyaan. Silakan yang lain. Ada pertanyaan? Atau apalah? Kita diskusi ini. Jadi kalau diulang lagi, ada berapa tugas deep learning itu? Bagaimana Pak? Ada 5. Berapa tugas deep learning itu? 5 ya. Nah, itu kalau kita lihat di sana ada membentuk pengetahuan baru menggunakan pengetahuan baru tersebut. Nah ya, ini gimana dalam pelaksanaannya? Halo. Baik Pak, saya coba menjawab Pak. Mungkin jadi dibuat gunakan pengetahuan baru untuk membuat gunakan pengetahuan yang ada untuk membuat pengetahuan yang baru. Jadi pertama itu kita melakukan konsep desain untuk melakukan pembelajaran, kemudian desain itu diimplementasi, terus selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan penghitungan ya. Nah dari situ akan muncul poin-poin untuk melakukan atau membuat pengetahuan baru. Ini kalau gitu. Tugas 1 sampai tugas 5 itu berurutan atau bagaimana? Atau bisa yang mana saja dulu atau gimana? Saya coba jawab lagi Pak. Ya. Kalau yang saya dapat gitu dari tulisan itu tidak berurut sih Pak, karena bisa jadi kita mulainya tuh udah ada pengetahuan yang baru nih, dimulainya dari situ gitu. Bisa jadi gitu Pak. Jadi tidak harus dari mencari dulu gitu. Mungkin dari Pak Eri ada tambahan Pak. Kalau yang saya baca ya Pak, sama dengan Pak Bayu, memang tidak harus berurutan untuk deep learning task ini selama kelima elemen ini terpenuhi gitu. Harapannya ini bisa dipenuhi oleh siswa gitu. Memang yang banyaknya lagi ada di yang utamanya mungkin ada di yang nomor 4 gitu Pak. Yang di kemampuan masa depan. Nah ini sampai nanti muncul key future skills itu bagaimana? Apakah guru terus menginikan menelusuri lah sampai mendalam pada apa yang sedang dilakukan oleh siswa agar muncul skill kemampuan key future skill gitu. Misalkan dari menggunakan pengetahuan yang baru itu ya. Nah, tadi saya bisa pahami mungkin tasnya bisa yang lain dulu misalkan ya sampai muncul, bisa saja barangkali tas 4 dulu nanti muncul tas 3 gitu ya. Pokoknya ini semuanya terkapar dalam deep learning tersebut gitu. Nah, yang saya tanyakan itu seperti apa misalkan ya, yang tas 4 itu seperti apa?
Mungkin itu didapat dari ini Pak. Saya coba jawab ya Pak. Didapat dari hasil kolaborasi antara guru dan murid. Kemudian di situ guru bisa menilai, oh ternyata pada tahun ini masih ada yang kurang dari siswa ini. Nanti itu akan menjadi key future skills-nya untuk diimplementasi di mendatang ya. Gitu Pak, di yang mendatang. Nah, Gitu tadi sih. ada disinggung tentang ini, tentang transparansi pembuatan tujuan pembelajaran. Apa berkaitan dengan itu gitu? Transparansi pembuatan tujuan pembelajaran. Siapa ya barusan? Yang kedua siapa? Bayu ya? Transparansi. Itu tuh. Ini Pak. Jadi ini, ya ide besar malah di sana. Semakin transparan guru membuat tujuan pembelajaran. Nah, apakah berkaitan dengan yang tadi penemuan skill-skill yang ke depan itu sebagai kunci? Iya Pak. Jadi mungkin dari sini transparansinya guru membuat tujuan itu ya untuk membangun kolaborasi itu Pak dengan siswa. Jadi tahu tujuan guru itu seolah-olah hanya untuk membuat sadar bahwa kriteria keberhasilan siswa itu ya yang seperti yang dipaparkan. Jadi hanya fokus pada ya transparansi guru itu. Gitu Pak. Ini Pak boleh? Ya silakan. Kalau sepengetahuan saya Pak, jadi kenapa harus ada transparansi ketercapaian pembelajaran? Diharapkan siswa itu sadar bahwa ketika dia belajar satu materi, dia itu sadar dia itu harus bisa ini. Jadi dia tahu tujuannya itu apa. Jadi diawali dari siswanya dulu yang butuh dulu gitu. Harus tahu dulu tujuannya apa, baru dia dikasih pembelajaran itu. Mungkin seperti itu ya Pak. Gitu. Jadi memang tujuan pembelajaran itu siswanya harus tahu dulu. Gitu. Mungkin seperti itu Pak. Nih, dari mahasiswa yang lain silakan. Ayo. Halo. Mungkin ada sedikit dari saya, Pak. Maaf. Deri, silakan. Ya, Deri, silakan. Ya, jadi tadi berbicara mengenai transparansi pembelajaran, Pak ya. Jadi memang di awal memang siswa memang harus diberitahu dulu sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran kita. Jangan pula ini ujuk-ujuknya udah anak-anak jadi kaget gitu kan, kok tiba-tiba sampai di sini gitu kan. Jadi di awal mungkin sudah dibicarakan atau mungkin difikskan dengan jelas pada siswa bahwa apa sih tujuan pembelajaran kita, goal apa sih yang pengen kita capai gitu kan, sehingga dari situ kita bisa melihat ketercapaian dari siswa gitu loh kan. Kemudian juga ketika siswa diberitahu dari awal, mungkin mereka bisa juga ikut mencari sumber pembelajaran dari yang lain gitu. Mungkin gitu Pak. Oke, ya. Coba taksonomi Bloom yang paling atas itu apa ya? C6 ya, apa tuh? Kan mengingat ya, memahami aplikasi, mensintesa, menganalisis, mengevaluasi, itu ya, mengevaluasi. Nah, yang dimaksud mengevaluasi di sana bukan menghitung, tapi seperti inilah contohnya. Jadi transparansi, jadi siswa itu bisa diajak, ini kita belajar tentang ini, manfaatnya apa sih, misalkan kan gitu. Berarti kalau kita bisa membuat semakin transparan, membuat tujuan pembelajaran gitu ya bersama siswa, keterlibatan siswa, itu kita akan mencapai ya dibarengi dengan proses pembelajarannya, itu kita akan mencapai C6
kasta tertinggi dalam taksonomi Bloom, ya. Nah, itu. Jadi ini pembelajaran kita yang penting sekarang sore ini itu. Jadi betapa penting kita membuat apa itu learning goals, ya, tujuan pembelajaran itu betapa penting gitu. Jadi tidak hanya caplok apa dari tujuan pembelajaran yang ada di luar gitu ya, kita cantumkan gitu ya, gitu. Jadi transparansi guru membuat tujuan pembelajaran di sanalah gitu. Jadi bisa mengikut sertakan bukan ya, siswa itu juga bisa pokoknya bisa mencapai kasta tertinggi dalam taksonomi Bloom. Ya, kita ingat taksonomi Bloom di sana itu siswa berada pada taraf mengevaluasi gitu ya. Gitu. Silakan dari yang lain. Halo. Menarik ternyata ini pembahasan tentang buku ini ya. Maka dari yang lain, Alif Geraldi nih, ada Alif? Ini harus disimak, ya. Bagus untuk ini apa? Nambah-nambah ini ide-ide kita tidak hanya di permasalahan yang konvensional gitu, tapi kita sudah bisa masuk ke hal-hal yang lebih jauh lagi, ya. Oke, kemudian dari ini tadi itu lainnya itu kan ada di bawah itu pasti ada teknologi gitu ya. Ini mengapa teknologi itu bisa mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran? Coba tadi ada slide-nya yang ada teknologinya. Nah, ini. Nah, yang dipercepat dengan penggunaan teknologi. Teknologi apa nih yang kira-kira yang bisa yang pas dengan hal ini? Ya, Pak. Coba menjawab lagi, Pak. Ini yang saya pahami, Pak. Teknologi di sini itu untuk menjadi sumber-sumber ini, Pak, sumber-sumber pengetahuan. Banyak medianya, bisa media video, dokumen, dan audio gitu ya, Pak. Nah, tapi guru di sini tetap untuk meluruskan daripada informasi yang didapat oleh siswa. Jadi ketimbang gurunya ke perpustakaan membawa buku gitu ya. Nah, ini coba kita googling gitu, atau misalnya kita buka paper yang ada di Scholar misalnya, seperti itu. Itu yang saya dapat, Pak. Selain itu juga itu di sisi pembahasan gitu ya, untuk praktikum misalnya penggunaan pemanfaatan komputer serta dengan jaringan LAN-nya gitu ya, itu juga dapat mempermudah, Pak. Mungkin seperti itu. Nah, ya bagus. Jadi ya, tapi gini ya, di sini teknologinya masih umum atau sudah menjurus ke ICT ini? Untuk beberapa konsep yang lain, katakan misalkan matematika atau bahkan mungkin tadi ada ya ditekankan sekali itu pembelajaran kewarganegaraan ya, kewarganegaraan ditekankan sekali itu teknologi yang terkait apakah hanya teknologi TIK atau TIK atau teknologi yang lain? Bisa jadi ke sana sih, Pak. Karena kalau kita baca itu mungkin secara umum, tapi idenya Bapak tadi mungkin bisa, pemahamannya bisa sampai sana, Pak. Gitu sih. Belum kepikiran sih sama kita. Oke. Gitu. Ya.
Jadi kan berarti sebetulnya di sini adalah teknologi yang bersesuaian ya, yang bersesuaian gitu ya untuk pelaksanaan pedagogi baru itu ya dalam pembelajaran dalam deep learning gitu tentunya. Anda pernah mengenal ini nggak, meaningful learning? Pembelajaran apa tuh? Pembelajaran bermakna ya. Itu ya. Jadi sampai pembelajaran bermakna itu kita sampai tua pun ingat gitu apa yang diajarkan oleh guru itu. Pasti Anda dapatlah ya misalkan pembelajaran bermakna dari guru itu. Saya pun sampai sekarang itu waktu SMP itu sampai sekarang rumus saku jagat persamaan kuadrat itu hafal betul. Ya, karena alhamdulillah waktu itu guru saya mengajarkannya sambil menari dengan apa gerakan tangan jadi yang mana A, yang B dan kok dikuadratkan seperti apa gitu. Jadi ingat betul itu salah satu ya. Yang lain barangkali Anda pun pasti seperti itu. Jadi memang bagaimana kita mengimplementasikan pembelajaran mendalam ya tujuan akhirnya agar pembelajaran itu bermakna gitu ya. Pembelajaran itu bermakna. Salah satu cirinya itu adalah ya pembelajaran itu bisa konsep yang diajarkan itu bisa terus-menerus kita ingat gitu bahwa bisa kita implementasikan gitu ya. Nah, itu yang sifatnya jariah gitu ya. Terus tadi ada istilah gini, ada sifatnya itu dari hal yang kecil gitu ya ke yang besar gitu ya. Nah, kita kan mengenalnya istilahnya itu adalah induktif ya. Kalau yang sebaliknya dari hal yang besar ke hal yang kecil itu deduktif lah katakan seperti itu. Bisa nggak memberikan contoh yang dari hal yang kecil itu? Ya betul ini. Dalam cakupan yang kecil gitu ya. Tapi kan nantinya menjadi sesuatu yang sifatnya besar ya. Nah, ini dirasakan bahkan dalam sistem sekolah secara keseluruhan. Ini maksudnya apa nih? Adanya di sistem kebijakan sih, betul. Jadi mungkin ya Pak, kalau menurut saya biasanya kan kalau percobaan itu biasanya dilakukan di satu kelas dulu misalnya itu. Misalnya deep learning itu dicoba di satu kelas dulu, ternyata responnya baik, nah baru disesuaikan dengan di satu level misalnya tuh. Nanti kalau misalnya udah ternyata dibutuhkan di satu sekolah itu, baru nanti jadi sebuah kebijakan misalnya tuh penggunaan teknologi baru misalnya tuh. Kebijakan. Jadi sih. Ini ada yang sudah mengajar nih, sudah mengajar semua. Kami kebetulan belum Pak berdua ini. Yang sudah siapa? Yang sudah? Saya mau tanya nih. Yang sudah ngajar, halo. Kok malah nggak ngaku ya? Banyak Pak, banyak. Banyak ya. Banyak Pak. Banyak. Pak. Tanya aja Pak, langsung tanya Pak. Nah ini mengenai kebijakan sekolah nih, ini ya. Yang Anda rasakan seperti apa ketika begini ya dalam ujian-ujian sarjana di prodi pendidikan Ilkom itu mereka bagus itu ya, itu judul-judulnya ya Pak Rasim ya. Nah sering ya, saya tanya mungkin nggak dilakukan di sekolah, nah, ya diusahakan kan. Nah sekarang gini, bagaimana sekarang yang nggak apa-apalah jangan menyebutkan sekolahnya gitu ya, hanya pengalaman pribadi saja. Bagaimana kebijakan sekolah dalam itu kan nanti kebijakan sekolah dia itu tidak bisa ya mungkin kalau levelnya ini tidak terlalu menginikan modal dan sebagainya bisa saja barangkali ya dilakukan. Tapi kan kalau ini harus seragam, satu gugus, seragam, satu kecamatan, satu kota, kabupaten gitu ya. Nah ini bagaimana nih dukungan sekolah atau dinas gitu ya terhadap
inovasi-inovasi pembelajaran, pengalaman. Coba. Jangan menyebutkan sekolah lah. Ayo. Anjar. Halo Anjar. Ya Pak. Ya Pak. Gimana nih? Anda udah ngajar belum? Iya Pak. Kan. Gimana nih dukungan sekolah terhadap inovasi-inovasi pembelajaran seperti ini? Karena katanya ya kita mulai sifatnya induktif dari kelas gitu. Kalau bisa nanti ditularkan jadi satu sekolah gitu ya. Itu gimana? Oh iya, baik. Terima kasih Pak terkait kebijakan tersebut. Anjar pernah pernah mengimplementasikan daripada judul skripsi yang Anjar buat gitu kan di sekolah, dan alhamdulillah responnya ya cukup gitu ya Pak, cukup baik gitu kan terkait terkait pengembangan untuk inovasinya gitu. Namun ya di beberapa sektor gitu kan ada yang kurang mendukung gitu kan, sehingga itu yang yang menghambat daripada inovasi yang diterapkan gitu. Nah, bila dalam pembelajaran Anjar itu sering menggunakan pembelajaran yang berbantuan game seperti itu Pak. Jadi untuk menarik anak supaya bisa fokus gitu kan ya terhadap terhadap pembelajaran gitu, serta mereka juga diberikan sebuah pengalaman gitu dengan cara dengan cara menelusuri gitu kan masalah-masalah gitu. Dan sampai sekarang gitu kan ya Anjar coba dengan proses guided discovery learning gitu dalam bantuan game gitu kan ya. Dan ya alhamdulillah gitu dari sebagian siswa mereka merasa terbantu gitu kan ya. Kemudian dari sisi guru juga ada yang tertarik untuk mengikuti atau mencoba mencoba untuk berinovasi gitu kan ya. Nah, terkait model pembelajaran seperti itu gitu kan. Nah, itu Anjar tidak sampai tuntas gitu ya Pak terkait implementasinya gitu. Dalam sempat ada dukungan dari sekolah ya, hanya tersendat barangkali ya. Betul. Gitu. Akhirnya Anjar pindahkan gitu ke ekskul yang Anjar yang Anjar pegang gitu. Akhirnya siswalah yang yang menciptakan dengan kreasi mereka sendiri gitu, dan dari sana cukup mendukung gitu untuk memberikan siswa pengalaman sebagai pengembang gitu. Nah, tadi ada disinggung nih ke ekskul. Kalau tidak salah di presentasinya itu bahkan sebaliknya ini tidak diarahkan ke ekstrakurikuler, karena ya kalau di ekskul kan tujuan pembelajaran itu tidak dirancang seperti yang tuntutan deep learning ini ya. Jadi kalau deep learning tidak bisa dijadikan sebagai ekstrakurikuler. Ada nggak ini slide-nya kalau nggak salah tadi? Mana nih? Ada kalau nggak salah tadi diarahkannya bukan ke ekstrakurikuler gitu ya, karena memang terkait dengan apa yang tadi ya, transparansi penyusunan pembuatan tujuan pembelajaran itu sampai harus idenya itu kan harus mencapai transparansi pembelajaran gitu ya, yang bisa mencapai kasta yang tertinggi
C6 itu. Jadi nggak mungkin kalau diinikan ke ke ekstrakurikuler. Ketika kita misalkan mau menginikan ke ekstrakurikuler gitu, maka sebetulnya kita sudah keluar dari konsep deep learning ini. Yang tadi disebutkan juga tentang mencoba pakai GIM gitu ya. Memang ada unsur di sini implementasi GIM pembelajaran ya di dalamnya. Tapi ini Anda kalau mau lebih jauh lagi tentang GIM pembelajaran itu harus seperti apa? Ya entah nanti ada di perkuliahan apa ya. Mudah-mudahan saja ada. Hanya memang secara khusus dipelajari game learning itu seperti apa. Nah, tadi disebutkan juga kalau deep learning ini memang cenderungnya ada di kognitif ya pencapaiannya itu. Jadi tidak ke sikap dan psikomotor. Nah, ini sebetulnya tantangan nih bagi kita gitu ya. Bisa nggak deep learning itu juga tidak hanya di kognitif gitu ya, tapi ada di sikap semacam itu ya. Ada di sikap. Ini tantangan juga gitu buat kita. Sebab menurut buku ini deep learning itu adanya di lebih cenderung ke kognitif ya, kognitif, tidak di psikomotor atau afektifnya, tidak di dua hal tersebut gitu ya, tidak di dua hal tersebut. Nah, ini walaupun hanya menekankan di kognitif saja, tapi bukan berarti aspek psikomotor dan afektif itu diabaikan ya. Afektif itu diabaikan. Justru kalau kita bisa misalkan ya di kognitifnya jalan, ya di afektifnya jalan, wah itu bagus sekali. Juga di psikomotoriknya juga jalan, itu bagus sekali. Nah, coba sebagai mungkin rangkuman lah untuk presensi seperti ini, silakan. Atau maaf, ini kok saya jadi melupakan, maaf Pak Rasim. Mangga Pak Rasim, sambihanana. Oke Pak, terima kasih. Mungkin ini kalau gambaran saya sedikit tentang ini, mungkin juga salah sih Pak, mohon diluruskan juga kalau salah. Ada dua hal. Yang pertama adalah task ya, deep learning task. Itu adalah menurut saya itu pembawaan. Sebentar Pak, saya kecilkan dulu yang ini. Yang pertama adalah ini Pak, bahwa pembelajaran sekarang itu lebih ke arah pengalaman pelajar kan ya. Bagaimana supaya mereka mengalami pembelajaran. Caranya bagaimana? Caranya itu bisa dilakukan dengan yang namanya, kalau di saat ini mungkin di mungkin di kurikulum kita Pak, atau mungkin di kurikulum sekolah menengah juga sama sih sebenarnya. Itu ada yang namanya mungkin CBT ya, case base atau juga ada yang namanya project base atau tim project base. Itu dalam rangka mungkin ini gitu lah, dalam rangka bagaimana supaya si anak itu merasakan gitu, mengalami dan seterusnya. Jadi penerapan di kelasnya adalah bagaimana supaya problem base tadi, supaya problem base gitu, sehingga pembelajaran kita atau metode pembelajaran kita tuh bisa dilakukan dengan cara yang tadi case base atau team project base atau problem based learning ya, problem based learning. Kenapa? Karena dengan mencoba sendiri kayak kemarin ya, dengan mencoba sendiri kasus-kasus itu ternyata banyak hal yang sebenarnya pengetahuan lama sudah ada tentang itu, tapi dengan mencoba sendiri itu akan muncul pengetahuan baru gitu. Dengan mencobanya. Kenapa? Dengan pengetahuan ini salah satu didapatnya dengan mungkin dengan dilakukan eksperimen, dicoba menurut teori gitu ternyata iya sama, oke satu. Menurut teori gitu ternyata di lapangan mungkin beda. Kenapa beda? Karena ada hal yang dalam teori nggak disebutkan. Di lapangan banyak hal yang terjadi di luar
yang telah dibicarakan di teori. Sehingga muncullah ide-ide baru, cara-cara baru, bahkan katanya ini pengalaman itu lebih itu ya, lebih didapat atau dipercaya daripada pengetahuan. Misal di dalam kita masuk ke dalam suatu hutan misalnya, atau mungkin kita akan mendaki gunung misalnya. Nah, itu kan teorinya gini, kalau mendaki gunung itu gini. Kemudian ada juga yang berpengalaman, ikut saya aja, saya sudah ke sana beberapa kali. Teori itu ada bagusnya, tapi ada juga yang tidak ada dalam teori. Saya ada juga gitu. Atau pernah saya juga menggunakan, ini kasus lama saya, mungkin Bapak Panjang tadi terkesan dengan belajar persamaan kuadrat ya. Kalau saya terkesannya gini Pak, belajar berenang Pak. Terkesannya. Ini pelajaran berenangnya itu adalah ada suatu kolam. Kita nggak tahu kolam itu dalam atau tidak. Tapi mereka gampang gitu. Mereka kelihatannya, mereka menganggapnya yang udah pintar renang itu menganggap ini kok mudah kok, gampang kok, cuma gini kok gitu. Cuma segini nih, cuma sedada gitu. Ya saya berani pelan-pelan, tapi karena nggak tahu peran-peran itu tidak mengasihkan, mereka angkut, saya dilempar ke yang paling dalam, Apa yang didapat di sana? Kalau teori renang, pertama gerakan tangan gini dan seterusnya gitu. Saya lakukan gerakan tangan, gerakan kaki, cara minum, cara minum juga dapat. Dengan gelagapan minum airnya gitu, bernapas dengan terus, itu kena semua gitu. Itu dapat semua. Jadi dari teori ya ada juga pengetahuan awal gitu ya. Pas terjun ke lapangan juga ada hal-hal yang ternyata di lapangan itu kadang sama, kadang berbeda. Artinya dengan terjun langsung ke suatu real gitu ya, sesuatu real field ya, misalnya bidang asli atau nyatanya, itu ternyata banyak sekali hal-hal yang lebih detail. Ceritanya mungkin kenapa beda dengan teori, karena di lapangan banyak yang detailnya yang ternyata belum diungkap, atau mungkin tahapan selanjutnya baru akan diungkap. Nah, gitu. Jadi ternyata dari gerakan tangan yang harus gitu, ternyata juga cara minum juga beda-beda. Cara minum gagapan juga beda-beda. Nah itu sampai sekarang saya terasa gitu loh. Maka saya masih ingat orangnya. Mungkin agak sedikit dendam juga sih sebenarnya. Kalau ketemu tak lempar gitu ke kolam renang. Gitu. Seperti itu. Jadi ini deep learning task ini menurut saya lebih ke arah project based atau problem based atau mungkin case based gitu ya, sehingga mereka merasakan sendiri suatu kasus, kemudian namanya juga kasus, ternyata kasus itu kayak tematik kayak dulu gitu, tematik. Jadi lebih ke arah tematik. Jadi menyelesaikan kasus itu tidak hanya dengan cara A, B, C, tapi mungkin gabungan dari beberapa hal, sehingga dengan cara satu tidak dapat, kita bisa eksplorasi ke tempat-tempat lain atau mungkin ke sumber-sumber lain, sehingga bisa dipadukan jadi gabungan. Akhirnya terselesaikanlah suatu kasus tersebut. Mungkin gitu sih kalau menurut saya. Jadi sedikit yang berkesan itu ya tadi, pengalaman itu atau bagaimana mendapatkan pengalaman dari pembelajaran. Tapi contoh kasus saya bukan pelajaran di kelas, ini pelajaran di lapangan. Ya. Gitu mungkin Panjang, mohon diklarifikasi. Terima kasih Pak. Jadi itulah ya, berbagai orang punya pengalaman masing-masing mengenai meaningful learning itu yang lahir dari pembelajaran mendalam seperti ini. Tapi ya banyak ragamnya. Yang jelas semua ilmunya bermanfaat ya, menjadi amal soleh jariah bagi guru kita gitu ya. Nah ini gini, tadi itu tolong diinikan, ada guru sebagai teman, guru sebagai desainer, ada nggak coba slide-nya? Nah ini, oke, ya ini nih, ya. Coba kita lihat di sana, guru sebagai desainer ini jangan dianggap sepele gitu ya.
Orang yang bisa merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan yang baik gitu ya, yang bermutu sebagainya gitu. Itu orang yang sakti kalau menurut saya gitu ya. Ya, Bappenas itu orang-orangnya itu ya, dia itu bisa merencanakan pembangunan nasional seperti apa, harusnya perannya itu ya. Kalau dalam bahasa Sunda disebutnya weruh sadurung winara gitu ya. Guru sebagai desainer pengalaman belajar siswa. Ini guru itu harus pandai-pandai juga nih, pengalaman belajar siswa tahun lalu seperti apa, dirancangkan, dibuat rancangannya dalam rancangan pembelajaran yang tahun sekarang gitu ya itu. Jadi ini dalam rangka persiapan ini guru sebagai desainer gitu ya. Guru sebagai sumber nilai ya, sumber nilai ini. Kalau melihat ini berkaitan dengan aspek afektif ya, sebagai aspek afektif bisa dari sana gitu ya. Kemudian guru sebagai partner, nah ini dalam pembelajarannya, dalam implementasi pembelajarannya, guru sebagai partner belajar siswa gitu. Jadi jangan sampai kelas itu ditinggalkan. Kalau partner itu kan berarti harus menemani ya, menemani. Memang di kita masih ada kendala jumlah siswanya banyak gitu. Ya, jumlah siswanya banyak. Saya pernah mencoba gitu ya, mereka pernah ngajar juga dengan jumlah siswa 40 orang, mencoba waktu itu memang ngajarnya bukan ini, tapi ngajar fisika gitu. Tapi kita mencoba itu kalau anak tidak bertanya, saya samperin, tanya di apa yang sampai bisa keluar pertanyaan dari anak tersebut. Memang capek gitu ya. Capek sekali ngajar seperti itu, tapi resiko itu ya. Kita bisa menjadi teman bagi siswa itu kebahagiaan tersendiri gitu. Jadi siapapun siswa kita di dalam kelas merasa mereka itu ditemani oleh kita gitu ya. Nah, itu yang bagus lah. Yang bagus. Jadi dalam perencanaan guru harus bisa menjadi desainer ulung ya, pengalaman belajar. Tapi dalam pelaksanaan guru harus sebagai partner belajar bagi siswa. Ya, ini menarik gitu ya. Nah, ini saya mau, Anda pernah mengenal ini enggak, taksonomi digital bagi guru? Belum ya? Udah mengenal? Taksonomi, saya coba ya ini. Nah, ada melihat ini? Ada, Pak. Ada ya? Lihat, Pak. Dimulai dari taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom seperti inilah. Ada domain learning-nya, kognitif, afektif, psikomotor gitu ya. Ini ada beberapa kategorinya nih. Kategori dari psikomotor apa, kategori dari afektif apa. Nah, kalau kita lihat gitu ya, biasanya kita kan hanya berkecimpung di kognitif ini ya. Nah, tapi kita tidak mencoba untuk masuk ke domain afektif. Padahal di domain afektif ini kita bisa melihat bagaimana pengorganisasian kemampuan, internalisasi nilai, respon, fenomena, receiving fenomena, dan penilaian dan sebagainya ya. Psikomotor juga sama ini. Jadi Anda kalau bisa ini kan sudah S2 gitu ya. Tidak hanya ada di C1 sampai C6 aja. Kalau mau C6 juga mulai dari
analisis, sintesis, evaluasi. Syukur-syukur bisa masuk ke ranah afektif dan psikomotor. Nah, lalu kan sejarahnya itu taksonomi Bloom ini berubah menjadi taksonomi Bloom yang direvisi ya. Itu ada kata-kata kerja di sini, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, membuat seperti itu. Nah, disinilah coba lihat ini creating seperti to create gitu ya, membuat itu di sini letak guru yang tadi disebutkan ya, transparansi apa tuh, penyusunan tujuan pembelajaran. Ini kalau siswa bisa ikut serta dalam meng-create sebuah tujuan pembelajaran, siswa itu sudah mencapai higher order thinking skill. Ya, C6 sudah bisa mencapai C6 gitu. Jadi penyusunan tujuan pembelajaran memang tidak bisa dianggap enteng gitu ya. Tidak bisa dianggap enteng. Nah, dari taksonomi Bloom yang terrevisi itu muncullah taksonomi digital dari Bloom tersebut gitu ya. Ini taksonomi digitalnya. Nah, kita berkaitan erat dengan taksonomi ini. Jadi kalau bisa Anda juga mulai dari ini. Nah, untuk aspek digitalnya seperti inilah tuntutannya, mulai dari yang bawah texting gitu sampai ke yang paling atas spektrumnya itu adalah berkolaborasi. Ya, semua ini bisa dilakukan dengan berbasis digital gitu ya, dengan berbasis ini. Jadi taksonomi digital Bloom itu lahir dari taksonomi Bloom yang direvisi tadi gitu ya. Jadi, nah dari sini. Nah, Anda coba ini kembangkan ini taksonomi digital Bloom ini untuk tesis Anda gitu. Lebih bagus lah. Jangan hanya misalkan ada di taksonomi Bloom yang konvensional. Nah itu ya tambahan dari saya. Ini terima kasih untuk kelompok ini yang sudah menyampaikan presentasinya gitu ya. Sangat bagus ya, dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua tentang deep learning ini. Memang ini seperti ini saja, ini seperti fisiknya ya, deep learning ini. Tapi bisa juga dihubungkan dengan deep learningnya machine learning, boleh saja gitu. Itu kalau di deep learning machine learningnya itu di sini maksudnya yang terstruktur, ada juga yang tidak terstruktur katanya gitu ya. Pembelajaran mendalam itu. Nah, kita beri aplaus ya untuk kelompok ini. Terima kasih ya. Kemudian untuk minggu depan dilanjutkan dengan bab 4 ya. Tapi saya inginkan ini yang lain aktif. Jadi kalau bisa, ini baik papernya ataupun slide-nya itu dibagikan dulu ya sebelum tampil gitu. Jadi ada persiapan buat yang lain untuk mempelajarinya lebih cepat lah. Barangkali mungkin ada keterbatasan kalau sama-sama membaca itu ya. Tapi kalau kita baca dari slide-nya mungkin agak membantu. Gitu. Ya, saya kira mungkin cukup ya Pak Rasim untuk sore ini. Ya, Pak. Ya. Cukup, Pak. Ya. Terima kasih ya kelompoknya Bayu dan siapa ini yang telah presentasi pada sore hari ini. Terima kasih, Pak. Saya cukup Eri ya. Ya, Pak Eri, Pak. Sekian. Semoga apa yang kita pelajari sore ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak.